Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, perkenalkan nama saya Haniful Khalid. Di sini saya mewakili dari tim SMKPK SMK Queen Alfala. Di video kali ini saya mau berbagi materi tentang Figma, yang dimana terutama itu bagi yang pemula atau masih belum pernah menggunakan platform tersebut, bisa diakses langsung di figma.com. Kita akan kenalan dengan produk-produk pada aplikasi Figma. Produk ini sangat populer sekali ya, jadi bisa portable dan kolaboratif secara real time untuk membuat desain aplikasi atau website. Jadi produk-produk di figma.com sendiri ada Figma Design, yang dimana Figma Design itu untuk membuat dan memprototipe desain aplikasi. Terus di Dev Mode ini langsung mengcodingkan dari tampilan aplikasi, jadi berupa tampilan mobile seperti ini, langsung ditranslatekan ke mode coding, bisa menggunakan VS Code atau platform-platform yang lain. Terus FigJam ini untuk kolaborasi, jadi kita bisa menginputkan teman atau rekan-rekan kerja menggunakan FigJam, langsung kolaborasi secara real time. Lalu Figma Slides, di sini bisa membuat presentasi via Figma atau brainstorming, kolaborasi ide bareng tim, misalnya dengan marketing atau developer. Untuk Figma Draw di sini fungsinya sama persis dengan Adobe Illustrator maupun Photoshop, namun dia berbasis web, namun pasti ada keterbatasan, enggak selengkap di Adobe Photoshop maupun Corel Illustrator. Lalu di Figma Bus ini untuk mengatur aset dan brand logo yang sudah kita buat. Lalu di Figma Set ini masih beta, jadi untuk testing betanya ini bisa dicoba di sini untuk membuat website interaktif yang bisa langsung diakses. Di tampilan websitenya bisa langsung diakses nanti. Baik, langsung di sini mungkin kita bisa langsung get started, bisa dengan cara mendaftarkan lewat Google atau email yang Anda punya. Sini saya menggunakan langsung Google saja. Setelah daftar, kita langsung ditampilkan di dashboard Figma, yang dimana isinya di panel project ini ada profil, bisa diatur tema, terus setting profil akun, bisa mengganti nama dan profil picture. Lalu di sini bisa kita mengelola project-project yang sudah pernah kita kerjakan dulu. Di recent review bisa search file juga. Di sini berhubung tidak ada file yang saya bagikan, bisa di share project juga. Lalu kita bisa melihat project file saya terlebih dahulu ya. Di sini contoh project file yang dulu saya pernah buat 3 tahun yang lalu. Nah, di sini mungkin perkenalan toolbar dulu. Jadi di sini di tengah ada toolbar di sini. Ini fungsi untuk move atau bisa diakses dengan ketik V. Nanti fungsinya untuk memindah-mindahkan misal satu objek ke objek lain. Lalu ada handle ini sama seperti middle click di mouse, atau bisa merubah-rubah cara pandang, tinggal klik handle atau diklik H di keyboard, atau bisa langsung diakses menggunakan middle click di mouse, jadi diklik di mouse. Lalu ada skill atau bisa diketik di keyboard K, ini fungsinya untuk mengubah ukuran, bisa menggunakan skill. Lanjut ke tools frame, ini fungsinya untuk membuat artboard, jadi satu frame, ini disebutnya satu frame ya, jadi landing page atau onboarding page. Ini biasanya di aplikasi pertama kali membuka
pasti terbukanya landing page ini. Lalu ke Splash 2.0, baru ke onboarding, ini welcome page, nanti diarahkan ke sini. Ini bisa langsung diprototype kan. Oke, lanjut dulu toolsnya. Untuk section di sini kita bisa membuat section dengan tools section atau bisa mengetik dengan shift S. Nanti kita untuk section ini bisa seleksi dari project kita, semua project kita seperti ini. Ini tampilan prototipe yang sudah saya buat dulu seperti ini. Untuk klik tampilan pertama, nah, welcome section, welcome page. Ini tampilan utama welcome page nya dari aplikasi ini. Mungkin bisa disebut aplikasi klinik dengan apotek di dalamnya, jadi bisa berkonsultasi dengan dokter yang sudah ditentukan. Nah, ini mungkin tampak awalnya. Baik, lanjut tools selanjutnya. Jadi setelah section ada shape tool. Oh, ada slice di sini fungsinya untuk memotong. Nah, dia langsung memotong dari section tertentu. Lalu selanjutnya ada tool rectangle. Di sini rectangle bisa menggunakan mengetik di keyboard R, kita bisa membuat rectangle seperti kotak, kubus seperti itu. Nanti fungsinya untuk membuat tombol-tombol seperti ini, khususnya seperti ini bisa dibuat untuk tombol yang akan bisa menavigasikan user, jadi seperti di sign ini juga. Lalu ada line, ada tools line atau bisa diketik dengan L, kita bisa membuat garis. Untuk garis sendiri di sini berfungsi nanti untuk memisahkan atau membuat pattern seperti ini ya, garis. Lalu ada arrow nanti fungsinya ini untuk mengarah-arahkan. Lalu ada eclipse, rectangle eclipse dan sebagainya. Ini banyak, kita bisa memasukkan video juga di bagian sini. Kita bisa memasukkan video di sini mungkin. Nah, bisa langsung clipping mesh logo ataupun gambar atau bahkan video. Lanjut ke tools, pen tools. Di sini pen tools sama halnya seperti di Corel atau Photoshop yang mungkin biasa menggunakan Corel Photoshop. Pen tool di sini bisa membuat garis lengkung atau yang disebut di sini note vector, maupun tools pensil juga di sini. Bagaimana di klik shift P akan menggunakan pensil tools. Bisa lebih leluasa untuk menggambar. Di sini fungsinya untuk menggambar bebas. Lalu di sini ada text tool untuk menulis. Jadi setiap kali kita, nah seperti di sini bisa diganti menggunakan username. Ini fungsi untuk text tool. Lalu comment tool. Di sini ada tools comment tool. Jadi misal rekan-rekan mau menyelipkan komen di bagian project, rekan-rekan bisa langsung di comment tool, di ketik. Ini sudah fix. Jika berkolaborasi, ada revisi atau fiksasi dari projectnya, langsung di komen seperti ini aja. Revisi landing page bisa langsung di komen, langsung akan tampil di sini. Nanti bisa di sharing untuk rekan-rekan yang lain atau khususnya tim developer atau tim manager. Lalu di sini ada action tool, kita bisa mencari plugin, widget, aset di sini juga bisa. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke panel properties. Di sini kita bisa seperti tadi bisa mempresentasikan prototype atau di preview dengan klik Ctrl Alt Enter.
akan tampil seperti ini. Tampilannya langsung seperti booting HP ini ya. Nah, aplikasi pertama seperti ini. Jadi ini tampilan dari sini, splash onboarding. Nah, tampilan kedua, tampilan ketiga sini. Ini kita mungkin bisa skip atau next di sini. Ini onboarding V1.1 baru ke final welcome page, masuk ke home screen seperti ini. Jika mau masuk ke dokter sini, mungkin belum, saya lanjutkan dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini bisa wireframe-nya bisa terlihat. Jadi ketika tadi masuk di onboarding page, kita lagi masuk ke onboarding page. Nah, di sini diarahkan ke sini. Ketika kita klik diarahkan ke sini, diarahkan lagi ke welcome page, diarahkan lagi ke dokter perkenalan atau tanya dokter, terus di next lagi di perkenalan aplikasinya. Jika di next lagi, ini mengarah ke home screen. Nah, home screen ini fungsinya dashboard yang paling penting. Jadi di home screen ini ada fungsi ke klinik, menanyakan dokter atau spesialis. Kita bisa uji lab atau menanyakan soal perihal asuransi, insurance, terus bisa membaca artikel yang relate juga dengan penyakit kita. Misal kita mau membaca artikel, nah nanti dari sini diarahkan ke sini. Bisa beri atur arahan di sini aja, di navigasi di sini. Ini bisa kita ubah triggernya. Terus misal touch up atau on tap, tadikan on tap ketika kita relate artikel, jadi interaksinya akan men-trigger ke halaman di sini. Kita bisa mengubah animasinya juga. Jadi tadi itu instan, tidak ada animasinya. Jika kita ubah ke dissolve, dia akan seperti menghilang. Kembali ke home screen mungkin di smart animate, animasinya akan terlihat seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin kita ke properties panel bagian variabel mungkin di lain video ya. Kita di sini selanjutnya di style, ini bisa mengubah style text, color, effect, layout guide, dan juga kita bisa mengekspor satu persatu atau seleksi yang kalian seleksi ya. Nah, di sini akan tampil. Jadi di sini pun juga bisa diubah posisinya, terus opacity-nya bisa diubah, bisa diubah posisinya, weight untuk height untuk, nah bisa langsung diubah posisinya, juga bisa langsung diubah kiri kanan terhitung X, koordinat X dan Y. Rotasi bisa diubah di sini. Untuk warna bisa diubah di fill, kita ubah warna, di bagian sini, di bagian fill kita bisa ubah warna. Lalu stroke ini untuk garis tepi. Selanjutnya effect ini, selection color ini untuk warna-warna yang sudah ditentukan. Nanti bisa kita custom di sini. Nah, ini sudah ditentukan semua. Jika kita ingin mengubah warna icon, coba. Nah, icon akan berubah semua. Iconnya akan berubah semua. Lalu di panel mungkin untuk properties panel cukup sekian. Kita lanjut bagian panel navigasi. Panel navigasi di sini untuk mengatur semua project yang sudah kita buat ya, atau menambahkan project yang mau kita buat juga bisa di panel navigasi. Berupa bisa tampilan template di sini, template berupa iOS dan iPad OS. Bisa contohnya, nah, iPad OS di sini bisa ditambahkan, insert, agree. Di sini akan tampil seperti ini. Ya, kita bisa custom semau kita jika menggunakan iPad OS ataupun
button-button yang lain. Jadi seperti play buttonnya iOS, terus app iconnya iOS bisa diakses di sini di navigation panel. Nah, sini untuk layering-nya. Jadi di semua project ini nanti kan pasti ada layering pertama di home screen untuk pusatnya, terus di booking step bisa semua diakses di sini, bisa semua terlihat di bagian layer di navigation panel. Lalu di bagian navigation panel ada menu file di bagian logo Figma di sini. Ini bisa untuk membuat file baru, membuat desain baru, terus place image, untuk save ke lokal juga bisa. Jadi kalau save ke lokal nanti akan di download lalu bisa diupload di aplikasi Figma langsung. Nah, di sini ada format fig, extensive fig, nanti bisa dimasukkan ke aplikasi Figma yang berbasis bukan web. Jadi Figma itu ada dua ya, yang berbasis web dan yang aplikasi langsung. Nah, di sini navigation panel dan tadi di menu ada banyak sekali menu-menu yang kita inginkan, yang tujuannya untuk mengubah teks, objek, dan arrange left, right, untuk join vektor dan segala macam. Lalu lanjut ke tadi aset library ini sudah dijelaskan. Mungkin lanjut ke dashboard kolaborasi. Di sini bisa diakses di tim project ini. Kita bisa membuat tim, jadi tinggal memasukkan alamat email tim kita di sini. Nah, kita bisa memasukkan nama-nama tim kita agar bisa mengubah project yang kita buat, atau bisa langsung klik share seperti ini. Nah, nanti terdapat tim yang kita masukkan ke tim project seperti ini. Itu untuk selanjutnya ke dashboard navigation panel. Di sini ada draft, tentunya draft itu di project-project yang kita buat, yang seperti saya dulu pernah membuat wireframingnya di Figma. Lalu ada wireframingnya seperti ini. Untuk wireframe sendiri, jadi aplikasi yang belum jadi ya, jadi hanya berupa layouting aja. Lalu al project berisi tentang file-file project yang kalian buat. Source ini mungkin dibuat untuk yang sudah upgrade, berhubung kita masih gratis di sini, jadi tidak bisa mengakses upgrade to profesional. Lalu ada di folder trash, ini tempat dari project yang kita hapus, jadi tidak langsung serta merta hilang permanen, bisa diakses di trash ini. Fungsinya sama kayak recycle bin. Di sini ada tab view plans untuk upgrade. Di sini mungkin pricingnya dari Figma tersendiri. Jadi 1 bulan mungkin yang paling full sheet itu di angka $16 atau kisaran mungkin kisaran 750 ribuan, 400 sampai 750 ribuan. Kita bisa mengakses semua dengan professional mode atau organization mode. Sini ada tab tim project, jadi yang berisi tentang project-project yang kita kelola dengan tim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mungkin besok kita lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.